Jadi teman-teman sekalian ekotoners yang berbahagia di seluruh Indonesia bisa dibayangkan ya, kok bisa kemudian ya jauh-jauh sampah dari Amerika, Eropa, Inggris, Australia itu datangkan ke Indonesia itu mengotori air kita, tanah kita, udara kita. Terus yang terpenting adalah membahayakan bahan makanan kita. Ada juga penelitian yang menyebutkan memang dioksin di tropodo itu tinggi sekali. Bahkan telur di ayam-ayam kampung itu 50% di atas standar. Plastik itu dibakar, dia menghasilkan fly ash, terbang ke udara, terus dia itu abu, terus dia rontok ke tanah, terus dicocok pitik. Cocok pitik itu kemudian telurnya mengandung dioksin. Ada juga aturan menyebutkan di dalam PP 22. Ingat-ingat ini, PP 22 tahun 2021 itu menyebutkan sungai-sungai di Indonesia harus nihil sampah. Hanya kalau kita demo itu kan berarti artinya kita nggak baik-baik saja. Jadi ada hasil. Jadi setiap aksi itu ada reaksi gitu. Kalau kamu nggak pernah beraksi, nggak ada reaksi. Banyak sebenarnya tantangan dari teman-teman, dari lingkungan sekitar ya, kurang mendukung, kurang setuju. Tapi the biggest enemy kan yourself. Apa kabar ekotoners? Hari ini kita sangat bersyukur kita bisa bertemu dan kita nanti akan melakukan komunikasi dengan Nina. Jadi Nina ini salah satu pemain penting dalam perang terhadap sampah impor. Jadi tahun 2021 sampai 2022 Indonesia ini kebanjiran sampah plastik impor dari negara maju, dari Amerika, dari Eropa, Kanada, UK, kemudian Australia, kemudian Jepang dan Korea. Mereka negara-negara maju ini yang kita anggap mereka punya teknologi yang sudah mumpuni, ternyata mereka masih saja punya perilaku buruk, yaitu membuang sampahnya itu ke Indonesia, Malaysia, India, negara-negara berkembang yang kemudian tidak memiliki sistem pengolahan sampah yang baik. Apalagi sekarang kita sudah terbukti ya tidak mampu mengelola sampah dengan baik. Buktinya apa? Sejak Agustus sampai sekarang ada 31 TPA di Indonesia yang mengalami kebakaran. Jadi Indonesia saja tidak mampu mengolah sampah, apalagi kemudian harus menerima sampah dari negara-negara maju. Jadi kita harus berpikir ulang ya, kenapa gitu? Kok kita masih menerima sampah padahal kita punya masalah dengan sampah di dalam negeri. Oke, itu masalahnya. Tapi itu kita akan bahas nanti lebih lanjut bersama dengan Nina. Apa kabar Nina? Alhamdulillah baik. Sapa dong ekotoners di seluruh Indonesia. Halo teman-teman ekotoners di seluruh Indonesia. Saya Nina akan melakukan podcast bersama Bapak Prigi. Iya. Oke Nina, seperti biasa ya kita nanya Nina, kenapa sih Nina kok mau jadi pemain film? Pemain yang memerangi sampah impor gitu. Iya. Tentu saja bukan Nina sendiri ya Pak ya, ada banyak banget aktivis-aktivis yang lain yang juga sama-sama menyuarakan masalah sampah impor, terutama banyak bantuan dari media, dari channel TV, koran, ya teman-teman wartawannya juga penting banget untuk membantu mengangkat isu masalah kita ya, agar viral, agar didengar publik. Ini sangat penting peran dari media juga. Oke, kembali ke pertanyaan tadi ya Bapak ya, kenapa saya mau menjadi pemain? Itu ya tentu saja ya karena pertama dari anak muda sih Pak ya, karena saya adalah salah satu generasi muda ya di Indonesia ini yang sudah melihat langsung bagaimana generasi sekarang ini banyak mengeksploitasi lingkungan kita ya. Air minum kita diambil, udara kita dicemari, gitu kan, lingkungan kita, hutan-hutan kita sudah habis, jadi IKN ya. Masuk jangan ngomong IKN lah ini, jangan ngomong jangan ini jangan. Nah, makanya itu semua itu sudah sudah banyak buat saya kepikiran gitu. Kalau sekarang aja lingkungannya udah kayak gini rusaknya gitu, apalagi besok gitu kan. Kita udah nggak bisa ngolah sampah, apalagi waktu saya tahu ada negara maju yang ngirim sampah ke sini, itu malah bikin saya loh. Bukannya mereka ini, saya barusan aja lihat di TV-TV itu Jerman pengolahan sampah sangat bagus gitu. Makanya saya kaget banget ya.
Tentu saja ya sebagai anak muda saya nggak terima. Akhirnya saya memutuskan untuk menulis surat itu. Oh, ini surat. Nina bisa nggak tolong diceritakan ke teman-teman atau seluruh ekotoners apa prosesnya gimana sih kok gitu, apa negara maju itu gimana ceritanya mereka itu ngirim ke kita itu gimana? Ya, jadi pabrik kertas di Indonesia ya tentunya butuh Sebentar, subsidi. pabrik kertas ya di Indonesia banyak ya kayak apa Pakerin, Pakerin, ada Eratama, Kimia, ada Mega Surya Artama, pabrik kertas ya. Pabrik kertas. Banyak di Jawa Timur. Jawa Timur Terus ya, pabrik kertas di Jawa Timur itu membutuhkan suplai bahan baku. jadi butuh kertas, ya. Terus, Karena kita nggak milah sampah kertasnya kecampur organik ya teman-teman, kecampur kecap, kecampur minyak. ya kita nggak ada bahan baku lah di sini. Ya, Minim bahan baku. Makanya harus beli ke luar negeri, impor. Jadi kita harus membeli sampah kertas dari banyak negara maju untuk jadi bahan baku dikirim ke Indonesia. Terus. Tapi sama negara majunya ternyata diselundupkan, disisipin dengan sampah plastik. Oh, dicampuri. Jadi mereka itu curang. Jadi negara-negara maju itu curang karena apa? Seharusnya mereka itu menjual kertas tapi di dalam kertas itu disisipi, diselundupi ya dengan sampah plastik nih ya. Sampah rumah tangga ya. Kayak tas kresek gitu ya. Tas kresek, popok, botol, baju, mainan. Banyak banget teman-teman. Sampah itu ya, sampah dari rumah tangga itu. Rumah tangga. Kemudian sama pabrik kertasnya diambil, sama kertasnya, sama plastiknya ini, limbah non B3 ini dijual. Sebentar, kamu kok capek? Mboten? Enggak capek ya? Kamu kok apa? Ini siang-siang kok podcast kamu enggak sekolah tah? Bolos. Oh, bolos ya. Apa enggak penting sekolah itu? Enggak. Enggak, penting sekolah itu penting. Teman-teman ya. Penting sekolah, tapi bolos perlu ya? Iya. Bolos perlu ya? Kan bermanfaat bolosnya. Bolos harus, enggak apa-apa bolos tapi harus bermanfaat ya. Hidup bolos ya, terus. Terus. Mana tadi? Bolos itu penting. Oh, bukan. Tadi apa sampah itu plastiknya dijual ke desa-desa di sekitar. Oh, sampah plastiknya nggak dipakai. Tapi yang diambil itu sampah kertasnya. Iya. Terus plastiknya dibuang keluar. Terus selain dibuang diapakan? Dibakar. Contohnya apa Nina lihat? Yang Nina lihat? Contohnya yang di Desa Bangun. Oh ya, dibangun terus di mana lagi? Di Malang. Di mana lagi? Nina ke Malang Nina. Di desa apa itu Nina? Kurang tahu. Pagak itu namanya. Dekat ya ke Mas Fortuna. Jadi saya juga ngikuti sih. Jadi sampah plastik itu dibakar ternyata. Karena kan pabrik kertas nggak ngapain pakai apa? Plastik kan gitu. Jadi plastiknya itu dibakar. Dan dibakar itu dibeli juga seperti di Tropodo. Tropodo Krian itu banyak pabrik tahu Nina. Terus mereka menggunakan plastiknya itu untuk bahan bakar, buat kompor besar gitu. Kalau di Malang diapakan Nina? Dibakar juga. Untuk apa? Untuk tahu. Enggak, untuk gamping. Batu Jadi gamping. bakar batu gamping. Jadi mereka itu butuh membakar tungku itu sampai 3 hari ya untuk menghasilkan dioksin. Bukan menghasilkan batu gamping itu. Itu Nina. Jadi seperti itu ya teman-teman, supaya teman-teman tahu kenapa sih kok Nina harus menjadi pemain istilahnya, berjuang untuk menolak agar negara maju itu mengirimkan sampah, karena tadi efeknya luar biasa Nina ya. Iya. Efeknya luar biasa kan itu. Pabrik daur ulang plastiknya juga. Kenapa? Pabrik daur ulang plastik. Terus kertasnya kalau diolah mengeluarkan apa itu? Mengeluarkan limbah Limbahnya terus di sungai. Ini pernah penelitian, gimana hasilnya? Penelitiannya mengandung mikroplastik, Jadi pabrik-pabrik kertas itu ada di Brantas, itu mereka menghasilkan limbah cair dibuang ke sungai. Terus limbahnya mengandung mikroplastik. Di sungai itu ada tidak hanya untuk bahan baku air minum, tapi sungai itu untuk rumah bagi apa Nina? Ikan-ikan. Nina juga pernah penelitian ikan? Mengandung mikroplastik juga Ikannya juga mengandung mikroplastik. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan, jadi sampah itu dari luar negeri itu mengotori kampung kita, gitu. Mengotori Kali Brantas, Kali Surabaya, Kali Porong. Jadi teman-teman sekalian, ekotoners yang berbahagia di seluruh Indonesia, bisa dibayangkan ya, kok bisa kemudian ya jauh-jauh sampah dari Amerika,
Eropa, Inggris, Australia itu datangkan ke Indonesia itu mengotori air kita, tanah kita, udara kita. Terus yang terpenting adalah membahayakan bahan makanan kita. Jadi itu yang mungkin apa ya saya simpulkan kenapa Nina kemudian menjadi pemain untuk berjuang gitu Nina ya. Menolak gitu. Menolak sampah dari negara-negara maju itu. Luar biasa Nina ya. Luar biasa Nina. Nina, apa yang Nina lakukan? Kalau wis seru nek akeh sampah impor, nggarai rusuh, ngeracuni. Terus apa yang Nina lakukan untuk Nulis surat. Masa Nina nulis surat tok Nina? Hanya nulis surat gitu. Ya enggak hanya nulis surat. Salah satunya yang paling kuat ya nulis surat, Pak. Nulis surat itu dikirim ke pacarmu dah. Oke. Surat cinta. Nulis surat. Tapi nulis surat itu penting ya. Penting banget soalnya dengan menulis itu kita bisa memberikan pesan kita ke orang lain. Tapi mengekspresikan diri. tidak hanya itu Nina. Saya itu kan bisa apa melihat sejarah Nina. Banyak orang-orang besar, tokoh-tokoh besar itu juga berjuang atau berekspresi itu melalui surat. Contohnya Nina. Albert Einstein. Albert Einstein itu nulis surat apa Nina? Surat perdamaian. Kepada? Atau yang lainnya ampun. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Sayyidina Umar nulis surat kemana? Sungai Nil. Sungai Nil. Nulis surat dia. Jangan tidak mengalir kan itu ya. Harus mengalir. Harus mengalir. Airnya. Nulis surat. Kemudian kedua, Kartini. Ibu kita Kartini juga nulis surat. Ibu kita Kartini. Itu akhirnya dia merangkum suratnya dalam sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Isinya tuh surat-surat semua. Nina tahu apa isi surat Ibu kita Kartini itu? Banyak sekali surat-suratnya Ibu kita Kartini ya. Yang paling suka saya baca itu tentang curhat-curhatannya ke teman-temannya di Belanda, ke pemerintah Belanda juga. Oh, jadi dia menyampaikan apa yang terjadi di sini itu ke pemerintah Belanda. Apa contohnya yang terjadi di Indonesia saat itu, Nina? Perempuan tidak diperbolehkan untuk belajar. Perempuan nggak boleh sinau sekolah. Dibatasi. Itu dituliskan gitu ya. Di Jadi surat-suratnya. itu kan juga dalam bentuk protes ya. Iya, protes. Protes Ibu Kartini melalui surat, akhirnya juga ada perubahan. Ada perubahan. Jadi perubahan-perubahan itu bisa dibuat dengan surat. Jadi Nina itu nyontoh ya sebenarnya. Bukan murni dari Nina, tapi Nina itu nyontoh orang-orang yang terdahulu. Jadi surat itu bisa membuat perubahan. Akhirnya Nina buat surat. Terus Nina, suratnya dikirim ke mana Nina? Yang pertama tahun 2019 itu ke Donald Trump. Donald Trump. Terus? Kemudian ke kanselir Jerman, Angela Merkel. Terus? Terus ke Australia. Perdana Menteri Australia. Kemudian ke Kanada. Prancis juga. Prancis. Belanda juga. Terus Belanda. Joe Biden. Itu semua kamu kirim itu, kenapa kamu kok kirim ke negara-negara itu, Nina? Soalnya mereka yang negara yang berpengaruh di Eropa juga. Atau mereka yang ngirim ke Jerman juga. Ngirim kan? Iya. Jadi mereka berpengaruh di Eropa oh, maksudnya. punya pengaruh. Makanya langsung ke yang negara-negara besar gitu. Jadi yang dikirim juga besar. Dan mereka juga jangan lupa Amerika itu negara terbesar yang mengirimkan sampah ke Indonesia. Amerika, terus Jerman itu kayak semacam makelar gitu. Jadi semua negara Eropa ngirim sampahnya ke Jerman, dari Jerman dikirim ke Indonesia. Jadi Nina itu minta pemimpin mereka untuk apa Nina? Apa stop. yang 3 tuntutannya. Oh, 3. Satu Nina. Satu? Untuk pertama stop mengirim sampah plastik ke Indonesia. 2 mengolah sendiri sampahnya. Olah dhewe ngono ya. Enak ngene. Terus 3 apa? Take back your trash from Indonesia. Take back itu apa? Gawan mule gitu. Iya. Bawa pulang ya. Kembalikan. Luar biasa Nina. Kamu kok mikir gitu Nina? Kenapa kok itu mikir supaya mereka? Kamu nggak takut dimarahi mereka, takut diculik atau takut di apa gitu? Nggak takut? Banyak backingannya. apa Kamu nggak takut ini? Pertama nggak takut? Nggak takut ya karena ini kita kan hal yang benar gitu ya menurut saya, kan ini kan di sini sebagai korban gitu kan. Wes luar biasa. Kamu korban ya, korban terus kamu merasa harus berjuang gitu ya. Ya terus gimana terus Nina? Kamu nulis itu Nina? Ya kalau kita benar kan kita nggak usah takut gitu kan, jangan merasa takut. Ekotonar semuanya, terutama Musida itu kalau diajak demo itu harus mau, demo itu penting.
Arek-arek dijak demo iku demo, terutama itu ketua Kansas itu, aduh masya Allah takut. Gak usah Pak, gak usah demo. Demo itu penting Nina ya. Baik, penting banget. Apa pentingnya Nina demo itu? Soalnya kalau kita demo itu kan berarti artinya kita nggak baik-baik saja. Gitu. Kondisinya nggak baik-baik saja. Rumah mesti dah teman-teman bisa. Berarti kita nggak baik-baik saja. Ada sungai di Tawangsari tercemar gitu ya harus bergerak gitu. Nggak boleh takut Nina ya. Nggak boleh. Nggak boleh takut. Kalau kita tuh menyuarakan kebenaran nggak boleh takut. Luar biasa Nina. Nina Yang minum benar nggak akan kalah ya. yang benar nggak akan kalah. Nina minum jamu apa kok berani gitu Nina? Jamu dari Jogja. Apa? Oh, jamu apa? Apa namanya Pak? Minum jamu ya enggak? Minum jamu. Ada jamunya ternyata ya. Temulawak. Temulawak. Bukan. Yang dari Temulawak. Jogja itu. Oh ya. Oh, wedang uwuh. Wedang wuh. Ya, wedang uwuh. Jadi harus minum wedang sampah ya. Jadi harus sering minum jamu. Wedang jahe itu bisa itu ya. Ya teman-teman harus berani ya. Anak muda kita enggak boleh, enggak berani apalagi sekarang ini pemilihan umum tahun 2024 nanti itu 55% itu anak muda. Jadi anak muda harus cerdas memilih pemimpin yang benar-benar punya visi tentang lingkungan hidup. Jangan pilih yang ini merusak lingkungan, yang KKN gitu ya, nepotisme itu jangan dipilih ya. Hati-hati ya teman. Gitu ya, kamu pilih apa Ina? Pilih gitu ya? Enggak. Alhamdulillah belum. Belum ya, belum. Oke Nah, kita lanjutkan yang lainnya Nina. Oke ya. Tahapannya apa Nina? Tahapannya kamu di dalam mengirim surat apa yang kamu lakukan? Sebelum mengirim surat kamu ngapain supaya surat itu 3A. 3A. Kamu punya 3A. Apa 3A itu Nah? Analisis, ambisi, aksi. Apa nih maksudnya analisis itu? Analisis itu identifikasi masalah, mencari akar masalahnya. Kita harus turun langsung ke lapangan, ambil foto, ambil data, penelitian, mengobservasi di pinggir sungai, di tumpukan sampah di dekat rumah kita foto. Kamu juga ke itu, ke Bangun, ke pabrik. Ke desa Bangun, ke pabrik kertas, ke masuknya kamu? pinggir sungai. Oh, ke masuk Bangun. Ke pabrik tahu. Pabrik tahu ya, masuk. Lihat langsung ya, plastik dibakar itu. Prosesnya. Jadi kamu meyakinkan dirimu kalau memang benar-benar plastik itu dibakar itu. Bener. Terus panas ini ya. Kan kita ngomong gini kan juga based on data kan. Based on experience juga kan saya gitu. Jadi emang harus turun langsung daripada ya habis itu analisis. Pokoknya kita sudah tahu ada masalah di rumah kita, ini fix masalahnya. Baru yang kedua bentar. Terkait dengan sampah impor, masalah apa yang kamu temuin ini? Hasil analisis apa? Kesimpulan dari analisismu apa? Satu, kesimpulannya apa? Tercemarnya udara. Udara tercemar apa? Dioksin. Dioksin itu asap ya teman, gas beracun. Jadi kalau plastik dibakar itu menghasilkan itu dioksin ya. Dan itu memang ada juga penelitian yang menyebutkan memang dioksin di Tropodo itu tinggi sekali. Bahkan telur di ayam-ayam kampung itu 50% di atas standar. Jadi memang karena memang plastik dibakar. Jadi gini ya, plastik itu dibakar, dia menghasilkan fly ash, terbang ke udara, terus dia itu abu, terus dia rontok ke tanah, terus dicucuk pitik. Dicucuk pitik itu kemudian telurnya mengandung dioksin. Dan memang dari yang saya baca Nina, jadi kita juga bisa juga tadi Nina itu datang ke lapangan itu namanya data primer. Langsung. Tapi bisa juga data sekunder dengan membaca buku Nina, baca buku itu dilihat ternyata hasil penelitian itu menyebutkan dioksin di telur ayam kampung di Tropodo itu 50 kali di atas standar baku mutu yang ditemukan oleh WHO dan merupakan kandungan dioksin tertinggi kelima di dunia dan kedua tertinggi di Asia. Jadi itu lagi. Apalagi nih hasil kesimpulanmu? Mikroplastik tadi itu apa yang? Sungai. Tercemarnya sungai. Sungai tercemar mikroplastik. Karena mikroplastik yang dibuang oleh limbah yang mengolah pabrik yang mengolah kertas. Ketiga ikan ya. Ikannya ngapain? Terkontaminasi. Ikan di sungai apa? Berantas tercemar mikroplastik juga. Jadi hasilnya dari hasil analisis Nina tadi itu menyebutkan pertama plastik yang diimpor itu menghasilkan limbah beracun, kedua
sungai tercemar ya. Kesehatan masyarakat Oh, juga. kesehatan juga. Apa Nina? Buktinya apa kesehatan itu? Pekerja penduduk desanya Oh. itu Jadi ada yang memang terkena penyakit paru-paru. Efeknya komplek ya, Iya, efeknya itu komplek, banyak efeknya luar komplek. Jadi tidak segampang. Tapi kan orang berpikir, nah, kan ada keuntungan, ada karyawan, ada pabrik, ada uang, kan ada uang yang dihasilkan itu. Terus kenapa harus kamu protes? Kan ada keuntungan yang dihasilkan. Bisa cari alternatif pekerjaan lain kan. Atau mungkin ya Praktis. ternyata ada juga efek negatifnya. Ya, Nina. ada efek. Efek negatif lebih besar. Saya kalau dulu kuliah nih, nah itu diingetin ada kalau kita tuh membangun atau bikin kegiatan harus ingat 3P. Planet, profit, sama people. Jadi profit oke, kamu cari untung oh iya, tapi harus ingat manusia, people. Harus ingat planet. Jangan sampai keuntungan ini menyebabkan kerusakan manusia dan kerusakan bumi. Jadi Nina tadi temuannya tadi apa? Memang iya ada keuntungan, ada banyak karyawan, ada keuntungan ekonomi, tapi efeknya merusak planet. Ada pencemaran di sungai, di udara, kemudian ada kerusakan di tubuh manusia, ada di ayam, ada di ikan. Jadi ini namanya bukan pembangunan yang berkelanjutan. Iya. Enggak sustainable. Enggak sustainable. Oke. Terus Nina, setelah analisa apa tadi? Ambisi. Ambisi itu apa? Target gitu ya? Harapan. Ambisi, target atau harapan? Apa harapan targetmu? Dari undang-undang itu kita banyak bisa ambil. Oh, sebenarnya ada kesepakatan ideal gitu ya yang ditemukan dalam apa yang kondisi ideal itu dalam undang-undang sudah diatur. Apa nih aturan di? Tidak boleh membakar sampah. Oh. Sungai harus nihil sampah. Jadi apa teman-teman sekalian? Di dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 itu jelas. Kamu ingat Nina? Nomor 18 ya? Nggak boleh bakar sampah. Nggak boleh bakar sampah, nggak boleh bakar sampah. Terus yang kedua, ada juga aturan menyebutkan di dalam PP 22. Ingat-ingat Nina, PP 22 tahun 2021 itu menyebutkan sungai-sungai di Indonesia harus nihil sampah. Apalagi mikroplastik itu kan sampah jadi mikroplastik. Terus ada lagi ketiga ini Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun nomor 23 tahun 2009. Itu enggak boleh ada sampah impor masuk, enggak boleh ada jual beli sampah. 2009 ya? 2009 enggak boleh ada sampah masuk. Jadi ini menjadi ambisi kita agar kemudian kondisi yang sekarang terjadi itu jangan sampai terjadi karena ada kondisi idealnya, ada aturannya. Peraturan. Ada lagi Nina, nggak boleh pada penyelundupan. Boleh kertas oleh plastik tapi tidak boleh lebih dari 2%. Nah temuannya itu kan sebelumnya ada banyak, ada 40%. Terus aksinya apa Nina? Setelah ada pertama itu analisis, ada ambisinya, menetapkan ambisi ya. Tujuan. Terus ketiga menetapkan aksi. Apa aksinya? Nulis surat. Banyak sebenarnya. Nggak harus nulis surat juga. Yang demo bisa, itu juga termasuk aksi. Ini demo kemana? Ke Donald Trump, ke Joe Biden. Demonstrasi. Demonya kemana? Ke Donald Trump. Lokasinya atau Yang pertama 2019 itu di Sekretariat Jenderal di konsulat Amerika. Jadi kayak perwakilan kedutaan Amerika yang ada di Surabaya. Kamu datangin Nina ya ke sana. Terus demo-demo seringnya di kamu. Ya, 2 kali di situ. Aku cobain sama Donald Trump. Oke Nina, kamu sosial media juga bisa sosial media. Oke, sosial media. Aksi kita. Sosial media banyak Nina ya. Terus Nina, kamu kan sudah menganalisis, sudah menentukan target tadi, terus kemudian kamu sudah bikin banyak aksi. Hasilnya apa Nina? Hasilnya kamu? Ya hasilnya itu peraturan terbaru tentang suratmu direspon dah? 2%. Iya. Oh. Ada respon. Ada respon dari mana? Dari pertama yang Amerika, dari Donald Trump. Amerika. Dibalas sama sekretarisnya. Dari Jerman, Inggris. Kanada, Inggris. Dibalas. Balasan. Jadi ada balasan, kemudian memang ada perubahan perilaku. Mereka nggak ngirim lagi ya. Terus berkurang. Berkurang. Tetap ngirim tapi berkurang. Tapi sekarang dibangun juga berubah ya kan? Iya. Nina kemarin sudah kebangun kan melihat bagaimana kondisi. Lumayan. Sudah tidak ada lagi kan orang. Ada lagi. Orang buang sampah jadi ada hasil. Jadi setiap aksi itu ada reaksi gitu. Kalau kamu nggak pernah beraksi nggak ada reaksi. Jadi nulis surat itu adalah bentuk aksi. Reaksinya ada perubahan. Orang nggak lagi buang sampahnya ke bangun,
Kemudian Amerika sudah nggak sebanyak dulu ngirim ke Indonesia. Jadi luar biasa Nina, apa namanya aksi-aksimu itu sudah ternyata membuahkan hasil. Sekarang Nina, tantangannya apa nih? Tantangannya. Apa sih yang benar? Karena kamu itu kan orang kan mesti ada tantangan ya, hambatan atau Pasti ada tantangan. apa namanya tantangannya? Banyak sebenarnya tantangan dari teman-teman, dari lingkungan sekitar ya, kurang mendukung, kurang setuju. Tapi the biggest enemy kan yourself. Oh iya, the biggest enemy adalah kamu sendiri. Iya, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri gitu. Kadang-kadang ya suka minder gitu kan, suka ya capek juga kan, nggak tahu ya. Mungkin karena masih muda ya, nggak tahu kenapa saya merasa capek juga sih. Karena saking banyaknya orang-orang yang belum mau menerima, apalagi pemerintah yang terus menomorsekiankan, tidak memprioritaskan masalah lingkungan gitu kan, itu memang susah. Teman-teman juga yang seumuran gitu ya, yang masih belum bisa mengerti atau belum mau belajar tentang lingkungan, tentang plastik sekali pakai, itu juga masih susah diedukasi kan, apalagi soalnya plastik ini kan sudah menjadi bagian dari hidupnya gitu, jadi sangat susah untuk dipisahkan gitu kan mereka. Tapi ya yang paling sering ya yang bikin saya down gitu kan, karena banyak ya itu dari rintangan. Tapi akhirnya saya dicas lagi, refresh lagi kalau sudah dimotivasi sama keluarga, sama teman-teman gitu. Luar biasa Nina, hebat Nina. Tapi Nina senang ya melakukan ini. Apa yang Nina lakukan ini, Nina terbebani atau senang atau apa sih aku ngene iki ngono atau gimana Nina? Ya kadang-kadang pasti ngerasa kayak lapo sih ngene iki, mending ambek teman-teman ae tiktokan, main gitu-gitu. Tapi ya ada di fase yang kuat lagi. Jadi harus berangkat lagi, harus beraksi lagi. Emang pasti pernah ada waktunya longgar gitu kan, kita kayak gitu. Ya. Tapi pas ada waktunya kita kuat lagi. Tapi Nina mungkin Nina harus cerita, apa sih yang juga buat kamu senang? Apa yang buat kamu senang Nina? Saya senang renang di sungai. Enggak senang melakukan ini Nina. Seneng ya. Kamu kok artinya kan tadi kan ada yang buat kamu sedih, tapi kan juga ada yang momen-momen yang seneng aku, yang ini gitu kan gitu. Kamu harus pamer biar tahu, biar teman itu kepingin ngono lho. Ojo sesedih tok, tapi yang seneng, yang bikin kamu seneng dengan kegiatan ini kamu jadi seneng. Ada efek positif yang kamu rasakan. Apa nih efek positif ini? Ya memberi manfaat sih yang pertama. Tujuannya kita ngelakuin ini kan semua agar bermanfaat sebaik-baiknya manusia kan ada yang memberi manfaat gitu. Jadi bisa merubah jalan pikirnya teman-teman gitu kan, memberi manfaat buat teman-teman. Itu benar-benar seneng. Akhirnya kan bermanfaat kan, berarti ilmuku gak tak pek dewe gitu kan, dibagikan ke orang lain juga, memberi dampak baik gitu kan. Terus yang buat senengnya juga bisa jalan-jalan. Ini tuh jalan-jalan kemana ini? Paling jauh ke Eropa ke Belanda, gara-gara nulis surat kamu diundang kan untuk ngomong kan? Untuk screening film. Untuk ngomong, jadi hanya karena nulis surat akhirnya diundang kemana? Ke Glasgow kan soalnya. Glasgow itu pertemuan COP ini ya? COP26. Pertemuan PBB itu nggak sembarangan itu PBB. Pertemuan COP terus ke Belanda nih ya. Belanda itu pertemuan apa ini? Diundang waktu itu sama ya? Plastic Foundation. Gratis ini ya? Iya. Itu di hotel ini. Itu di hotel ya? Pinggir jalan. Apa? Itu di hotel rek, itu gratis. Jadi naik pesawat gratis, seneng ya. Kenalan akeh ini koncone jadi banyak. Koncone banyak ini, koncone banyak. Kenalan. Terus ya. Terus mlebu TV Nina, mlebu TV ya, mlebu TV kan viral. Mlebu TV, koran. Nina, kalau kamu mlebu TV itu dibayar Nina? Enggak. Mlebu TV dibayar? Ya dibayar, Bos. Oh, dibayar. Jadi ada, tapi itu kan juga tujuanmu ya, ya. Efeknya, nah. Jadi efeknya itu ya lumayan lah dapat. Kembali lagi ke tujuan utamanya kan memberi manfaat. Iya, sebaik-baik orang itu adalah orang yang memberikan manfaat untuk banyak orang itu. Jadi itu yang terpenting. Tapi kalau kemudian kamu terkenal, kamu bisa jalan-jalan itu bonusnya, itu efeknya itu. Itu bukan yang kita cari, tapi yang cari adalah perjuangan. Berjuang. Iya, berjuang itu. Itu Nina ya? Yep. Seneng, tapi seneng Nina ya? Seneng banget. Seneng Nina. Jalan-jalan kemana? Di Indonesia banyak ya, ke Bali. Bali, Jakarta sering. Seneng Nina ya, menyenangkan. Jadi emang awalnya emang susah ya. Jadi mungkin kamu bisa cerita, emang awalnya angel tapi akhir-akhir kalau lama-lama jadi menyenangkan. Happy. Bisa.
Ya. Susah ono cerita. Bener, waktu awal-awal itu masih susah ya, masih susah. Tapi lama-lama ya enggak. Iya. Nina. Ini kan tadi kan kamu udah banyak cerita ya. Sekarang ini kita bicara, mungkin sekarang kan orang suka tips ya. Tips kaya mendadak gitu, tips kaya, tips pinter, tips ya. Mungkin Nina bisa ngasih tips Nina. Orang kan sering nih anak-anak muda sekarang ini kan mudah capek. Apa namanya itu generasi kata Sandwich. mama itu strawberry. Strawberry ya. Mudah bosok gitu. Di nangis di bosok. Itu gimana Nina? Agar kamu jadi strawberry yang strawberry kuat Nina. Ya, Oh ya. Jujur saya emang merasakan itu, Pak. Itu relate Bosok. banget. Kadang bosok. Kadang bosok. Wis ambek uget-ugetan wis. Bosok. Iya. Gimana Nina untuk menjadi keras kembali Nina? Saya Tipsnya juga apa? gitu teman-teman ya. Semua anak-anak mungkin kebanyakan merasakan itu kan. Sensitif ya, Sensitif nangisan. ya. Nangisan. Ya, emang gitu sih, saya juga nggak tahu kenapa ya, mungkin terlahir dengan itu gitu. Jadi emang kita harus mencari kesibukan. Tipsnya pertama Tipsnya yang atau sini satu, mencari kesibukan yang positif ya. Yang positif pastinya. Mosok sing Kesibukan. Kedua apa Nina? positif. Kemudian yang kedua itu tadi Seneng melakukan pekerjaan yang seneng. melakukan pekerjaan yang membuat kita enjoy, happy. Yang Yang enjoy. apa ya, bisa apa ya, sekalian kita kerja kita juga sekalian healing, sekalian Oh, oke. melepas stres gitu. Kerja plus Happy. healing. Keren itu Nina, kayak mutu-mutu gitu Nina. Foto ke Moto sungai, ke ya. gunung gitu kan. Jalan-jalan, gambar, itu kan iya. juga. Buat lagu, main musik. Kamu seneng dengan lagu? Seneng. Apa lagu sih kamu seneng ya? Coba. Coba apa lagu-lagu seneng? Terus yang ketiga ini tadi menguatkan niat, Wis ya Allah. menguatkan Luar tujuan. biasa ini. Kita Menguatkan tujuan niat. Iya. Ada ini Pak, apa ya, kayak moto gitu. Pokoknya Oh, harus punya moto. bukan metode hidupnya orang Jepang. Oh, ikut ya. Ikigai. Ikigai apa itu nah? Mencari tujuan kita hidup itu apa? Mencari tujuan hidup. Jadi menguatkan niat. Menguatkan niat. Betul. Nomor-nomor kudu punya niat loh ya, harus punya niat, terus cukup 3 ini. Cukup. Jadi 1 apa tadi lupa sih. Tak tulis ini nah, apa tadi? Motif. Menyibukkan. Oh iya, harus cari kesibukan yang positif. Kemudian kerja dan healing. Itu kalau bisa dicari kerjaan yang sama yang bisa menyenangkan. Terus yang ketiga itu yaitu menguatkan apa? Niat. Niat Ikigai. 3. Nina, nek iku Nina apa Nina jenenge? Masalah-masalah ini kan anak mondok kan. Apa kan hubungannya kamu berdoa gitu juga apa enggak kuat kan? Banyak. Oh ya, banyak. Kamu juga merasa enggak atau berdoa? Maksudnya kalau lagi mau bosok gitu kamu berdoa itu penting. Iya. Menurut kamu berdoa itu penting apa enggak sih? Tentu penting banget. Kayaknya emang alasannya kita bosok itu kan mungkin karena seringkali nggak didengar gitu loh. Seringkali nggak punya teman cerita gitu kan. Kita bisa sebenarnya cerita ke Allah Oh insya Allah. lewat doa. Doa penting ya, Iya, doa itu penting. lewat doa. Penting Berarti doa banget. penting, doa itu Berdoa. penting. Syukur, selalu syukur loh Nina. Bersyukur, betul banget. Berdoa teman-teman harus Jangan berdoa. insecure tapi bersyukur. Jangan insecure tapi bersyukur. Kamu pernah mempraktekkan itu ya? Ya, selalu dipraktekno sih. Bersyukur jangan kadang kan gampang diucap nih, kadang kan sulit. Nina kalau berdoa ini kapan ya momen yang pas untuk Nina kalau biasanya ini apa? Tiba-tiba religius kan ya, Pak. Loh, enggak penting Nina. Habis subuh, habis asar, sama habis maghrib. Karena ini tips Nina. Tips itu adalah sesuatu yang sering kamu lakukan kan. Ya, yang bisa dibagikan ke teman-teman. Nah, teman-teman kalau lagi bosok berdoanya itu di Habis subuh, habis subuh, habis asar, habis asar, habis maghrib. habis maghrib. Doa yang dibaca apa Nina? Abu malakasumtu, abika aman tuh. Apa, Nina? Apa doanya Nina? Dibaca Nina. Pas lagi bosok gitu Nina. Banyak, ada bukunya itu. Ada bukunya ya. Ya intinya ya yang lebih jeru, yang lebih dilama-lamain ya di waktu-waktu itu. Favoritmu apa sih doa paling favoritmu apa? Doa favoritmu apa? Ya tolong diberi kebahagiaan dan kemudahan dunia akhirat. Itu doa favorit ya. Banyak Pak sebenarnya. Yang paling favoritmu enggak apa-apa Nina, enggak apa-apa biar teman-teman tahu doa favoritmu apa, biar dicoba. Ya diberi bantuan untuk menyembuhkan. Arab ya Pak, Arab bahasa Arab. Apa? Bahasa Arab ya Pak. Ibu Indonesia anakku. Oh jenis sana ya. Oh. Kan kayak curhat ini Oh, berdoa gitu ya. itu. Jadi enggak apa-apa ya bahasa Apa? Semua itu harus kita keluhkan. Kata ustadku, Pak.
Semua itu harus dikeluhkan walaupun sandal jebol ya harus dicurahkan kepada Allah. Allah tuh masalahnya akeh mun jebol Ngawur laporan ya, enggak ya, Pak, enggak ini ya. lapo. Harus dilaporkan ini ya. Di sini lebih dekat dari urat nadi yuk. Ya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Saya senang sekali saya jadi terinspirasi juga dengan apa yang dirasakan Nina. Saya juga akan nanti mencoba ya untuk mengintensifkan doa setelah subuh, setelah asar dan setelah maghrib. Itu mungkin waktu-waktu yang pas ya untuk kita berkeluh kesah, tidak pada kekasih, tidak pada apa namanya teman kita, mungkin Sosial media. pada Allah gitu yang lebih dia punya kekuatan gitu. Lebih punya kekuatan yang lebih punya apa namanya hak prerogatif untuk menggolkan doa-doa kita, keinginan kita gitu ya. Jadi itu mungkin apa namanya bukan kultum. Mungkin apa podcast saya dengan Nina. Saya senang sekali Nina bisa tos dulu ya. Terima kasih Nina ya sudah meluangkan waktu jauh-jauh dari Gresik kota ke Gresik. Dari GKB Gresik desa di Wirengenanom. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari beberapa pembicaraan cerita yang dibagi oleh Nina kepada kita semua, tapi prinsipnya memang generasi yang bosok itu memang kita, generasi stroberi ini memang udah bosok, tapi jangan takut, memang itu menjadi problem umum generasi Gen Z itu Gen Z saat ini, tapi ada jalan untuk tidak bosok. Berdoa 3 kali sehari setelah sholat subuh, sholat asar dan sholat maghrib. Kemudian teman-teman harus cari aktivitas, harus berkegiatan. Ya apa caranya kegiatan itu ono gunane akeh gitu loh ya. Jadi satu kali dayung 2 pulau terlampaui. Yo bekerja, yo healing gitu. Coba cari kegiatan yang itu bekerja, berkeringat, tapi itu juga healing. Kemudian yang ketiga adalah ikigai. Bagaimana kita selalu terus menguatkan niat kita. Jadi kalau kita Muslim itu selalu diingatkan orang yang baik itu adalah orang yang bisa memberikan banyak manfaat untuk orang banyak gitu. Jadi mari kita bangun niat agar kegiatan kita itu bisa memberikan manfaat untuk kemaslahatan orang banyak. Upaya Nina sepele sebenarnya, hanya nulis tapi itu bisa merubah dunia, bisa merubah kemudian negara-negara maju tidak lagi mengirim sampah kotornya ke Indonesia. Jadi jangan takut teman-teman untuk melakukan kegiatan yang sepele-sepele, yang kecil-kecil, tapi itu suka dan konsisten. Jadi lakukan dari hal yang mudah, mulai dari dirimu sendiri, lakukan dengan istiqomah terus menerus. Yakinlah itu akan terjadi perubahan. Ada contohnya, ada Nina. Oke Nina, terima kasih Nina atas berbaginya pada hari ini, semoga bermanfaat. Amin. Bisa disapa teman-teman untuk kita selamat tinggal dan dadah. Dadah. Terima kasih ya. Terus di channel kami di Ecotone Foundation.